Sifat-sifat operasi bilangan cacah. Pendidikan Dasar Matematika 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini yang disusun oleh saya, Novirias Astuti, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Rasila MPD dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu. Sebelum masuk pembahasan, pasti kalian mengetahui tentang operasi pada bilangan cacah. Pada operasi bilangan cacah, yaitu ada 4 dasar operasi, yang diantaranya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita dapat menemukan beberapa sifat dari operasi-operasi tersebut. Sifat-sifat ini perlu dipelajari dan dipahami karena dapat membantu kita dalam melakukan berbagai perhitungan dengan cara yang paling sederhana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat tersebut beserta beberapa kegunaannya dalam membantu menyederhanakan perhitungan. Operasi pada bilangan cacah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat tertutup. Apakah yang dimaksud dengan sifat tertutup? Sifat tertutup pada bilangan cacah adalah jika dua bilangan cacah dioperasikan, maka hasilnya juga adalah bilangan cacah. Sifat tertutup ini hanya berlaku pada penjumlahan perkalian. Contoh soal sifat tertutup. Untuk penjumlahan, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk perkalian, 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagaimana dengan pengurangan? 5 dikurangi 7 sama dengan min 2, hasilnya bilangan negatif, berarti ini termasuk bilangan bulat. Bagaimana dengan pembagian? 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Hasilnya bilangan pecahan. Jadi, pada sifat ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Yang kedua adalah sifat komutatif. Apakah yang dimaksud dengan sifat komutatif? Sifat komutatif atau pertukaran yaitu sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan, menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Rumusnya adalah jika A dan B mewakili bilangan cacah, maka A plus B sama dengan B plus A. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh soal sifat komutatif. Untuk penjumlahan, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya sama, yaitu 4. Untuk perkalian, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, hasilnya sama, yaitu 6. Sifat ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Apakah yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Sifat asosiatif atau pengelompokan adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukar, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian adalah sebagai berikut. Jika A, B, dan C
Maka rumusnya adalah A plus B plus C sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. A dikali B dikali buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Bagaimana contoh dari sifat asosiatif? Untuk penjumlahan, seperti rumus di atas ya, 3 ditambah 1 ditambah 4, maka hasilnya adalah dua bilangan yang ada di depan kita tambahkan ke dalam kurung. 3 ditambah 1 ditambah 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 4. Maka 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, untuk berikutnya kita tukar ya, dua bilangan di belakang kita tambahkan dalam kurung. Jadi kita tulis 3 ditambah buka kurung 1 ditambah 4 tutup kurung. Hasilnya 3 kita tulis kembali, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama hasilnya 8. Jadi walaupun posisinya ditukar, hasilnya tetap sama, yaitu 8. Untuk perkalian, contoh soalnya 3 dikali 2 dikali 5, maka hasilnya adalah dua bilangan di depan kita tambahkan dalam kurung. Jadi 3 dikali 2 dikali 5. 3 dikali 2 sama dengan 6 dikali 5. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Begitupun juga untuk dua bilangan di belakang. Tambahkan dalam kurung juga ya. Jadi 3 dikali buka kurung 2 dikali 5, 3 kita tulis kembali, 2 dikali 5 adalah 10, 3 kali 10 hasilnya 30. Jadi walaupun posisinya ditukar, hasilnya tetap sama. Ternyata dengan menggunakan sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian, hasil yang didapat adalah sama. Yang keempat adalah sifat distributif. Apakah yang dimaksud dengan sifat distributif dan bagaimana contoh pengerjaannya? Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan ke dalam kurung. Sifat distributif pada bilangan cacah berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya adalah jika A, B, dan C adalah bilangan cacah, maka A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dikali B plus A dikali C. A dikali buka kurung B min C tutup kurung sama dengan A dikali B min A dikali C. Contoh soal. Untuk perkalian terhadap penjumlahan, 3 dikali buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di depan kita sebarkan ke dua bilangan yang ada di dalam kurung. 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 4. 3 dikali 6 sama dengan 18. Ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita jumlahkan. 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30. Untuk contoh lainnya, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung, maka hasilnya adalah, untuk mengoperasikannya, bilangan yang ada di depan kita sebarkan ke dua bilangan yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Untuk contoh soal berikutnya, perkalian terhadap pengurangan. 5 dikali buka kurung 11 dikurangi 8 tutup kurung, maka hasilnya, diingat ya, bilangan yang ada di depan kita sebarkan ke dua bilangan yang ada di dalam kurung. 5 dikali 11 dikurangi 5 dikali 8. 5 dikali 11 sama dengan 55. Dikurangi 5 dikali 8 sama dengan 40. Maka 50 hasilnya 15. Ini sama aja dengan 5 dikali buka kurung 11 dikurangi 8 tutup kurung sama dengan 5 dikali 3, maka hasilnya 15.
Selanjutnya, yang kelima adalah sifat bilangan 1 dan 0. Sifat bilangan 1. Bila kita mengalihkan bilangan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Rumusnya, A dikali 1 sama dengan A. Ini disebut sifat identitas perkalian. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Rumusnya, A dibagi 1 sama dengan A. Ini disebut sifat identitas pembagian. Selanjutnya, sifat bilangan 0. Bila kita menjumlahkan bilangan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Rumusnya, A ditambah 0 sama dengan A. Ini disebut sifat identitas penjumlahan. Bila kita mengurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Rumusnya, A dikurangi 0 sama dengan A. Ini disebut sifat identitas pengurangan. Contoh soal sifat bilangan 1 dan 0. Sifat bilangan 1. Untuk perkalian, 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4, 6 dikali 1 sama dengan 6. Untuk pembagian, 8 dibagi 1 sama dengan 8, 10 dibagi 1 sama dengan 10, 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi, bilangan apapun yang dikalikan atau dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya sifat bilangan 0. Untuk contoh soalnya, penjumlahan. 9 ditambah 0 sama dengan 9, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Untuk pengurangan, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi, bilangan apapun yang ditambahkan atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Diingat ya, teman-teman. Sifat terakhir yang keenam adalah sifat perkalian dengan kelipatan 10. Sifat perkalian dengan kelipatan 10, untuk menjelaskan sifat ini, terlebih dahulu kita ketahui beberapa perkalian yang melibatkan kelipatan 10. Kemudian untuk menghitungnya bisa dengan menjumlahkan berulang atau dengan cara bersusun panjang atau pendek. Contoh soal, misalkan perkalian berikut ini. Soal pertama, 3 dikali 10 sama dengan 30. Di sini saya menggunakan cara bersusun pendek. Cara menyelesaikannya, terlebih dahulu kita kalikan 3 dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 30. Untuk soal berikutnya, 7 dikali 10 sama dengan 70. Sama ya, menggunakan cara bersusun pendek. Kita kalikan 7 dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0. 7 dikali 1 sama dengan 7. Hasilnya 70. Soal terakhir, 3 dikali 20 sama dengan 60. 3 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 60. Nah, itu tadi penjelasan dari keenam sifat operasi bilangan cacah. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.